senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya tetap ingin melanjutkan ya. Kita ngomong soal keimanan itu tidak akan pernah habis-habis ya. Karena sesungguhnya hakikatnya termasuk keinginan kita untuk istiqomah ya. Itu juga maknanya, artinya adalah bagaimana kita senantiasa memelihara, meningkat ilmu kedokteran itu wajib kifayah ya, karena nggak perlu semua orang memahami ilmu kedokteran. Tapi orang pengen sehat itu ya memang wajib tertipu kan. Misalnya wis rumah saniki amalane wis oke ya. Napa niku jadi sebuah landasan ya. Tidak sebatas landasan kita secara pribadi sekalipun ya. Bahkan pendidikan itu yang pertama kali yang ditekankan, yang diprioritaskan. Istilah wong Jawa diulek-ulek itu adalah soal keimanan. Kita tahu bahwa malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut. Itu dia serentak ya para kaum Quraisy. Iya saya percaya. Itu. Kalau yang ngomong kamu itu artinya apa? Memang Rasulullah itu sebelum menjadi nabi pun itu sudah dikenal dengan gelar namanya Al-Amin, yang terpercaya. Istilahnya Pak Guru Yono itu kredibilitasnya nggak diragukan, ya. Makanya ketika ngomong apa saja ya akan diterima oleh Allah. Makanya itu yang menjadi modal. Tapi yang kedua yang disampaikan, makanya karena dia percaya, pertanyaan kedua ini kan kecerdasan Rasulullah di dalam berdiplomasi ya kepada para bencana. Maukah aku tunjukkan satu kalimat, dengan kalimat itu kamu menguasai Arab dan di luar Arab ya. Ya karena yang dihadapi para penguasa, para politisi, makanya bahasa Rasulullah itu ya politik juga kan. Maukah kamu tunjukkan satu kalimat, dengan kalimat itu kamu menguasai tanah Arab dan di luar Arab. Ya. Nih, terlepas ceritanya ini kan ternyata memang terjadi kan. Karena kekuatan iman para Rasulullah oleh para sahabat itu, makanya Islam bisa menyebar tidak hanya di Arab ya. Tidak hanya di Timur Tengah. Bayangkan Islam itu hanya di Timur Tengah ya. Sekarang dikuasai oleh Amerika sama Israel ya sudah mati ya Pak. Nggih Pak Tri ya. Ya. Tapi alhamdulillah dengan berkat dakwah Rasulullah, dakwah para sahabat, karena kekuatan iman itu Islam bisa kemana-mana kan. Ya. Malah justru sekarang Iran itu dibantu oleh siapa? Rusia sama Cina. Kalau kita lihat Rusia itu secara ideologi negaranya komunis ya. Tapi masyarakatnya tumbuh Islam yang luar biasa kan. Azerbaijan mulai dari Kazakhstan dan sebagainya itu kan. Termasuk sekarang tuh belum lama ini meresmikan sekolah Quran kan. Ustaz Mundiri. Sekolah Quran. Bahkan ada ketentuan hukum sapa sing ngelek-ngelek Quran akan dihukum berat. Itu di komunis. Di Rusia. Ya. Ini artinya apa? Inilah karena kekuatan iman itu Islam bisa kemana-mana. Sampai ke Eropa, Inggris ya. Dulu Inggris itu yang dulu melahirkan Amerika sekarang
yang termasuk melahirkan Israel itu juga sekarang. Ini sekarang ya. Dulu waktu perang salib itu namanya Maxwell Head ya. Yang disebut dengan apa namanya? Itu sekarang Pangeran Charles ya atau istana itu sekarang welcome, artinya melakukan semacam buka bersama ya di istana Inggris yang waktu itu adalah terkenal, termasuk yang melahirkan Amerika, melahirkan Israel, itu juga Inggris ya. Tapi sekarang pun luar biasa ya. Ini karena apa? Kekuatan keimanan itu kan. Itu. Karena apa tadi? Karena iman itu melahirkan apa? Keberanian. Ya. Saya dulu pernah cerita juga urusan perluasan Islam ya. Termasuk contoh yang paling kecil itu adalah ngopeni dulur ya, sing ngebrok ya, sing wis ra iso apa itu tidak semata, apalagi sudah sepuh ya. Itu bukan karena kekuatan hubungan antara anak sama orang tua, bukan semata-mata saudara ya. Biasanya iret ya, apalagi sudah rumangsa wis nguwe duit, wis kaya-kaya pantang jalan. Padahal orang tua sakit itu yang dibutuhkan apa? Ibu-ibu, bapak, perhatian. Gitu. Yang bisa memberikan perhatian itu orang yang memiliki kekuatan keimanan tadi itu yang. Maka ringkasnya apa? Keimanan itulah yang melahirkan keberanian, yang melahirkan tanggung jawab, melahirkan optimisme, melahirkan kesabaran, melahirkan akhlakul karimah, akhlak yang karimah, menepati janji ya. Konsisten itu adalah tumbuh dari keimanan. Tidak sekedar istilahnya orang sekarang itu adalah branding pencitraan ya. Pencitraan itu waktunya hanya terbatas. Iman yang seperti apa ya? Mungkin satu lagi yang perlu saya bacakan di dalam surat Al-A'qaf ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'u bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah ya, tadi yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang yang agak terakhir yang saya sampaikan, iman yang seperti apa yang bisa melahirkan kekuatan tadi? Iman yang seperti apa yang bisa melahirkan keberanian? Iman yang seperti apa yang bisa menumbuhkan tanggung jawab itu? Ya, itu sebenarnya adalah bentuk pernyataan adalah apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya Rasulullah. Iman yang kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu diwujudkan dengan apa? Yaitu adalah ridho Allah itu sebagai Tuhan kita. Menempatkan Allah itu menjadi faktor penting di dalam kehidupan kita. Gusti Allah itu maha kaya, maha tina, ya Islam sebagai pedoman hidup kita, sebagai cara kita mengatur kehidupan kita ya. Makanya salah satu yang juga sering saya ungkapkan, sopo yang memahami Islam dengan benar, memahami dan melaksanakan Islam dengan medina, wabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah, dan menempatkan Rasulullah itu sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Atau kalau ujungnya yang sering kita sebut adalah apa? Yang disebut dengan iman yang bisa membangun, yang melahirkan kekuatan. Maksud iman ya, itu kalau kita baca salah satunya adalah di Al-Hujurat ya, ayat 49. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
la yuti'kum fi katsirin minal amri la'anitum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karahal ilaikumul kufra wal isyan wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Yang disebut orang yang lurus, yang rasyid ya, yang imannya benar itu apa? Dan ketulah di tengah-tengah kamu ada Rasul. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam hal, pasti kamu akan mendapat kesukaan. Nah ini poinnya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wong ki lek ciri-ciri iman iki hidup, ciri-ciri imannya itu benar apa? Yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada keimanan. Piye carane cinta pada keimanan? Piye Dek? Pokoknya sesuatu yang kegiatan, program yang melahirkan, meningkatkan kualitas keimanan kayak pengajian begini ya, ini mencintai. Ya. Makanya saya sering sebut ya, umpama wong neng masjid itu karena fisiknya yang memenuhi masjid itu adalah anak-anak muda ya, yang seger gitu. Nyatanya kan kebanyakan orang sepuh karena apa? Bukan karena semata-mata fisik, karena keimanan ya. Mencintai keimanan. Yang kedua adalah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu ya. Wih, bayang nih ya. Coba dirasakan ya. Padahal kalau kita ketahui bagaimana kisah-kisah para nabi rasul itu diuji, dicoba ya. Karena apa? Karena dia menjadikan ini. Karena apa? Karena iman itu indah di dalam hatinya. Bisakah kita merasakan ini? Lah, yang penting lagi adalah serta menjadikan kamu lah ini sama dalam waktu yang sama. Kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, mereka itulah orang yang mengikuti jalan lurus. Iman kepada indah ya, cinta kepada iman dan menjadikan iman itu dalam hatimu itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ya, padha karo kita nandur padi ya, dipupuk, di ini tapi juga dibersihkan gitu loh. Tikusnya, suketnya itu biar tumbuh keimanan kita itu. Sama juga kalau padi itu dipupuk neng suket-suket itu kekafiran, kemunafikan itu masih ada. Husnul khotimah. Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah sama kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.